Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas Bahasa Indonesia kelas 4 bab 1 halaman 1-8 Kurikulum Merdeka. Silakan disimak ya. Buku yang digunakan ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Bahasa Indonesia. Lihat sekitar SD kelas 4 Eva dan C. Ernistjawati. Kurikulum Merdeka. Buka halaman 1 bab 1 sudah besar. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari bab 1 ini diharapkan kalian dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh atau cerita, mengucapkan kata-kata yang panjang, membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif, serta menggunakannya dan mencari arti kata di dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4. Lanjut halaman 2. Siap-siap belajar, kalian sudah makin besar, sekarang sudah kelas 4. Perhatikan teman-teman kalian sekelas, ada yang berubah, ada yang tidak. Ada perubahan fisik yang terlihat, misalnya ada yang badannya makin tinggi atau ada yang rambutnya makin panjang. Ada pula perubahan yang tidak terlihat, misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri atau ada yang sudah lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Perhatikan teman-teman kalian sekelas, coba diskusikan bersama apa saja perubahan pada diri kalian dibandingkan setahun lalu saat kalian di awal kelas 3. Jangan khawatir jika perubahan kalian berbeda-beda. Hal yang penting kalian tetap berkawan. Sekarang mari bermain. Jika di dalam kelas terlalu sempit, lakukan permainan ini di halaman sekolah. Yang pertama, bentuklah kelompok beranggotakan 6-7 orang. Yang kedua, setiap kelompok berbaris ke belakang sesuai dengan perintah guru. Misalnya, berbarislah sesuai tinggi badan. Nantinya anak yang paling tinggi berdiri paling belakang. Lanjut halaman 3, berbarislah sesuai tanggal kelahiran. Nantinya anak yang paling dahulu lahir berdiri paling depan. Coba perhatikan barisan yang terbentuk. Apakah selalu sama? Tentu tidak ya. Bawahnya membaca, bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian, tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus, ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terimakah? Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favorit. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya, jawab Kiki bingung. Lanjut halaman 4. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Nah, ini adalah gambar baju polkadot. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lalu Lala berusaha menggaruk punggungnya. Bret, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lanjut halaman 5. Lala terdiam, dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi saut Lala pelan.
Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Nah, ini kakak Lala menyesal telah memakai baju polkadot favoritnya. Seharusnya baju polkadot itu diberikan kepada adiknya, karena Kak Lala sekarang sudah besar, sudah tidak muat lagi. Jadi kalau untuk adiknya itu pasti masih muat. Lanjut halaman 6. Lalu Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar kak, hore, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan, iya untukmu saja, terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Bagaimana menurut kalian cerita berjudul Tak Muat Lagi? Menarik bukan? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini ada 6 pertanyaan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, sampaikan kembali cerita Tak Muat Lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Alternatif jawabannya, Lala mendapati baju favoritnya dipakai oleh Kiki adiknya. Lala pun meminta kembali baju tersebut. Namun baju tersebut tidak muat lagi untuk Lala karena menjadi lebih besar dan Lala pun merelakan baju tersebut untuk Kiki. Nomor 2, mengapa Lala kesal kepada Kiki? Jawabannya, Lala kesal kepada Kiki karena Kiki memakai baju favoritnya. Yang ketiga, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? Jawabannya, Lala merasa gerah, sulit bernafas dengan lega, serta kulitnya terasa gatal saat memakai baju tersebut. Nomor 4, menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Menurut saya, Lala merasa lebih baik memberikan bajunya kepada Kiki karena bajunya bisa dipergunakan oleh adiknya. Nomor 5, apakah kalian juga punya adik? Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Jawabannya, kalau misalnya punya, ya saya punya adik. Kalau tidak, ya saya tidak punya adik gitu ya. Jika barang milik saya diminta oleh adik, maka saya akan memberikannya. Nomor 6, bayangkan diri kalian sebagai Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Jawabannya, jika saya memiliki kakak seperti Lala, saya akan merasa sangat senang. Lanjut halaman 7, berdiskusi. Diskusikan bersama seperti apakah hubungan kakak adik yang baik. Acungkan tangan jika kalian ingin menyampaikan pendapat dan jangan menyela jika guru atau temanmu sedang berbicara. Jawabannya, hubungan kakak adik yang baik adalah saling menyayangi satu sama lain, melindungi satu sama lainnya, selalu memikirkan satu sama lainnya, dan tentunya saling membantu satu sama lainnya bila ada kesusahan. Bawahnya bahas bahasa kalimat transitif dan intransitif. Nah, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, ini contohnya. Lani memetik jambu, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Contoh kalimat intransitif atau yang objeknya tidak perlu. Lani menangis, Yopi bernyanyi. Lanjut halaman 8, menulis. Nomor 1, kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam cerita Tak Muat Lagi. Coba perhatikan cerita Tak Muat Lagi, carilah kalimat transitif dan intransitif di dalamnya. Tuliskan 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif yang kalian temukan dalam cerita Tak Muat Lagi. Tuliskan pula kata yang menjadi objek pada kalimat transitif. Latihan menulis kalimat transitif dan kalimat intransitif. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, Lala baru saja pulang ke sekolah, objeknya yaitu sekolah. Yang kedua, Kiki menyodorkan segelas air, objeknya segelas air. Yang ketiga, Lala mendapatkan kembali bajunya, objeknya baju. Yang keempat, Lala ke kamar untuk berganti pakaian, objeknya
lemari dan pakaian. Yang kelima, Lala berdiri di depan cermin. Objeknya yaitu cermin. Bawahnya kalimat transitif. Jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, Kiki mengikutinya. Yang kedua, adiknya itu memang baik. Yang ketiga, Lala bertanya dengan kesal. Yang keempat, Kiki bingung. Yang kelima, Lala berkeras. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.